Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih melanjutkan tema 1, subtema 2, indahnya kebersamaan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita subtema 2 pembelajaran yang keempat, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS tentang keragaman agama di Indonesia yang akan kita pelajari hari ini ya. Dibuka paket halaman 122 sampai 123. Jadi, keragaman suku budaya dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Ada sebuah cerita anak-anak. Kita baca bersama-sama ya. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakiak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Ya, ini ada suatu cerita yang menceritakan bahwa ada 3 orang sahabat yang berbeda budaya dan juga agama yang berbeda. Tapi walaupun mereka punya perbedaan budaya dan agama, tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama dalam perlombaan ya. Mereka ikut lomba bakiak. Tahu dari mana permainan bakiak itu? Permainan bakiak itu berasal dari Jawa ya anak-anak. Dari Jawa Timur. Nah, ada pertanyaan di bawah cerita. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Ya, tentunya sangat setuju. Karena walaupun memiliki perbedaan, maka bukanlah sebuah penghalang untuk bekerja sama. Ya. Kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis ya anak-anak, bekerja sama yang seperti apa yang pernah kalian lakukan. Nah, jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Nah, kalau Bu Ami, nanti jika suatu saat punya teman yang berbeda agama dan akan bekerja sama, maka akan bertoleransi dan selalu menghargai teman yang berbeda agama. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Nah, perbedaan budaya dan agama tidak menghalangi untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong. Oke, bisa ditulis di bukunya ya anak-anak. Nah, ini akan Bu Ami jelaskan. Di Indonesia anak-anak ada 6 agama yang diakui. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita pelajari satu persatu. Ada agama Islam, ya, agama kita. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama nabinya Nabi Muhammad. Hari besarnya ada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Tempat ibadahnya adalah di masjid. Ya, kalau agama Islam pasti anak-anak semuanya sudah tahu ya. Nah, yang kedua ada agama Kristen Protestan. Kitab sucinya namanya Alkitab. Yang membawa agama Kristen namanya Yesus Kristus. Hari besarnya ada Natal, Jumat Agung,
Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Mereka beribadah di gereja. Agama Katolik ini tidak jauh berbeda dari Kristen ya anak-anak. Jadi kitabnya sama seperti agama Kristen, yaitu Alkitab. Yang membawa agama Katolik juga sama, yaitu Yesus Kristus. Hari besarnya ada Natal juga, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Dan tempat beribadahnya sama, di gereja. Selanjutnya yaitu ada agama Hindu. Kitab sucinya yaitu Weda. Nah, agama Hindu ini hari besarnya ada Nyepi, Saraswati, dan Pager Wesi. Tempat ibadahnya itu di pura. Nah, gambarnya pura itu seperti yang ada di kiri itu ya. Itu adalah tempat ibadahnya agama Hindu. Seperti candi anak-anak. Yang kelima ada agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka namanya ya. Terus yang membawa agama Buddha adalah Siddhartha Gautama. Hari besarnya ada Waisak, Asada, Kabina. Dan tempat ibadahnya seperti yang digambar, itu adalah namanya Vihara. Yang terakhir ada agama Konghucu. Kitab sucinya namanya Sisu dan Wuching. Nama pembawanya adalah Konghucu. Nah, itu makanya agamanya dinamakan Konghucu. Hari besarnya ada Imlek dan Cap Gomeh. Tempat ibadahnya di Kelenteng, Litang. Ya. Baik, ingat-ingat ya anak-anak, ada nama agama dan harus sudah hafal, sudah di luar kepala. Jika nanti ada pertanyaan, kalian sudah bisa apa saja nama agama di Indonesia. Baik, cukup sekian yang Bami sampaikan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Bu Ami sampaikan hari ini bisa membantu anak-anak dalam belajar atau mengerjakan soal-soal. Bu Ami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.